Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah, sholatan wassalaman ala Rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku yang berkemajuan, wali siswa yang teladan, dan teman-teman pengikut kanal Mukhtar Syafi'idan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar hadis tentang silaturahim. Hadis tentang silaturahim. Anak-anak bisa membuka bukunya. Alhamdulillah di sekolah kita pelajaran agamanya itu sudah seperti pelajaran di kala SMP, SMA, bahkan kuliah ya. Jadi menghafal hadis-hadis, kemudian memahami Al-Quran dan sebagainya. Makanya kita bersyukur kurikulum di lembaga pendidikan kita punya muatan pelajaran agama yang cukup baik. Insya Allah bisa membuat kita tidak hanya bagus dalam hal kognitif yaitu hafalan, tetapi juga afektif, sikap, akhlak yang paling utama, yaitu tentang berkeadaban yang utama. Amin. Anak-anak yang berkemajuan, hadis tentang silaturahim yang pertama dulu, anak-anak bisa menyimak dan menirukan. Caranya adalah ketika menghafal, sekali lagi dipenggal atau dipilah-pilah dulu menjadi beberapa bagian sehingga memudahkan anak-anak untuk menghafal. Baik, hadis pertama, an Jabir bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Jabir bin Mut'im berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah. Jadi cara menghafalkannya adalah bisa berulang-ulang 3 kali. Kalau sudah hafal, masuk berikutnya, kemudian disambung lagi begitu ya. La yadkhulul jannah. Kalau sudah hafal, kemudian lanjutkan selanjutnya. Qati'un rahimin, qati'un rahimin, qati'un rahimin. Kemudian digabung. La yadkhulul jannah qati'un rahimin. Gitu ya. La yadkhulul jannah qati'un rahimin. Nah, kalau sudah hafal, kemudian anak-anak bisa mengirimkan ke Pak Dan saya. Karena Pak Dan ingin melihat sejauh apa bagaimana anak-anak belajar di rumah, yaitu salah satunya dengan menghafal hadis. Dengan menghafal hadis, anak-anak bisa mengamalkan ilmu itu. Karena ilmu amal ilmi, ya sesuatu yang bisa diamalkan itu ya harus punya ilmunya dulu. Jadi ketika anak-anak hafal hadis ini, tahu hadis ini, maka lebih memudahkan anak-anak untuk mengamalkannya lagi. Gitu. Jadi nanti tidak hanya sekedar untuk dihafal, tetapi juga diamalkan. Baik, hadis pertama, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah qati'un rahimin, la yadkhulul jannah qati'un rahimin, la yadkhulul jannah qati'un rahimin, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Yaitu siapa? Qati'un rahimin, orang yang memutus silaturahim dengan keluarganya. Ya, rahim yaitu ya rahim. Jadi rahim itu yang berasal dari rahim ibu kita. Siapa saja? Ya kita, kemudian kakak kita, adik kita dan sebagainya. Anak-anak bisa membukanya di surat An-Nisa ayat 23. Yang menjadi mahram itulah rahim. Nah, itu semuanya harus disambung. Silah itu kan menghimpun, menyambung. Silaturahim, silah artinya menghimpun, menyambung. Rahim artinya kasih sayang. Ya, harus terus menyambung kasih sayang. La yadkhulul jannah qati'un rahimin, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim.
Jadi bahaya ini anak-anak. Ini hadis ini pendek tetapi sangat penting untuk kita perhatikan. Karena banyak sekali di era sekarang banyak sekali mahram, ya, rohim, keluarga itu diam-diaman, musuhan, bahaya. Bagaimana bisa masuk surga ketika kerabat keluarga itu saling benci, diam-diaman, ya, tidak memaafkan, tidak menyambung silaturahim, maka ibadahnya, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ia berdamai dulu. Makanya jelas la yadkhulul jannah qati'un rahimin. Gitu ya. Baik, anak-anak hafalkan hadis yang pertama, la yadkhulul jannah qati'un rahimin. Baik, hadis riwayat muttafaqun alaih. Baik, selanjutnya hadis yang kedua. An Abi Hurairah qala. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah qala. Di hadis yang lain disebutkan an Anasin, tidak apa ya, an Anasin qala, gitu ya. Ya, an Anasin radhiyallahu anhu qol. Ini ada juga an Abi Hurairah qol. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini agak panjang. Nanti anak-anak bisa memilih salah satunya atau kalau mampu dua-duanya dihafalkan. Baik, hadis yang kedua dari Abi Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Nah, jadi anak-anak bisa memanggalnya lagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3 misalnya. 1, misalnya penggalan yang pertama, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang ahabba, suka, ya, ingin, an yubsatalahu fi rizqihi, diluaskan rezekinya. Kemudian tahap 2, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya. Kemudian yang penggalan yang ketiga, falyasil rahimah, maka hendaklah ia menghimpun, ya, menyambung silaturahim, ya, falyasil, menyambung silaturahim, gitu ya. Jadi begitu ya cara menghafalkannya, bisa dibagi 3. Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi, kemudian berikutnya wa an yunsa'alahu fi atharihi, kemudian yang ketiga falyasil rahimah, gitu ya. Siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia falyasil rahimah, ya, menyambung, menghimpun silaturahim dengan keluarganya, ya, silaturahim, rohimnya ya tadi kembali kepada siapa saja, itu dalam surat An-Nisa ayat 23, ya, dari ibu bapak, di atasnya ibu bapak ada kakek nenek, di bawahnya ibu ada saudara-saudaranya ibu, saudara-saudaranya ayah, ya, semuanya harus kita sambung dengan silaturahim, gitu. Jangan sampai ada kerabat keluarga yang termasuk rohim, ya, mahram kita, yang sedang mengalami kesusahan, sakit misalnya, tapi kita tidak menjenguk, tidak menghibur, tidak menolong, kita abai, cuek, ya. Nah, terserah, ya, tidak peduli, begitu. Bahaya. Itu bisa masuk lagi ada khulul jannah qati'un, ya, bisa masuk dalam qati'un rohim. Jadi hati-hati ini, ya, hati-hati.
Baik, jadi hati-hati bila ada kerabat, keluarga, ya, mahram kita, keluarga kita yang sedang mengalami kesusahan, hendaklah kita bangun silaturahim, yaitu sedekah. Karena orang yang bersedekah kepada kerabat, keluarga dekat kita itu bisa memperoleh 2 pahala sekaligus. Pahala yang pertama pahala silaturahim, yang kedua pahala sedekah itu sendiri. Maka utamakan bersedekah adalah kepada keluarga kita dahulu, dicari ya siapa kerabat kita, kerabat dekat kita, ya. Yang paling dekat siapa? Ya ibu gitu ya, ayah gitu. Kalau kita punya kelebihan harta, ya hendaklah bersedekah kepada ibu, ya. Membangun silaturahim kepada keluarga ibu bapak, ya, dan semuanya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang ahli silaturahim dan diridhoi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke jannah. Semoga kita terus dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang ahli memaafkan, orang-orang yang suka dengan kedamaian, sehingga kita juga suka silaturahim. Dan keutamaan silaturahim akan kita dapatkan, yaitu diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, yaitu maksudnya adalah keberkahan rezeki dan keberkahan umur kita, sehingga bertambah kebaikan. Jadi umur kita bisa diisi dengan bermanfaat, dan dipanjangkan umur maksudnya adalah ketika kita meninggal karena kita suka silaturahim, maka banyak orang yang suka dengan kita, sehingga mereka turut mendoakan kita selalu ketika kita meninggal dunia. Kemudian mereka merasakan manfaat dari silaturahim kita, sehingga kita juga akan mendapatkan amal jariah, pahala jariah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.